Welcome to my channel Brilian Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak yang sedang berada di rumah dan mengikuti pembelajaran daring, semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Anak-anak, walaupun kondisi saat ini masih pandemi COVID-19, mari kita tetap semangat dalam menyongsong pembelajaran daring ini. Kita harus tetap semangat ya, supaya imun kita naik. Nah, anak-anak, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang besaran. Jika dua pertemuan yang sebelumnya saya menjelaskan tentang objek IPA dan pengamatannya serta pengukuran, kali ini masih ada hubungannya tentang dua materi yang telah kalian pelajari sebelumnya. Kali ini yaitu tentang besaran. Kalian masih ingat gak besaran itu apa? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, besaran itu jenisnya ada dua, anak-anak. Jadi ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok dan turunan bagaimana perbedaannya? Yang pertama, besaran pokok itu adalah besaran yang memiliki nilai satuan yang sudah disepakati oleh para ahli fisika. Jadi si ahli fisika ini mereka berkumpul dan menentukan besaran pokok dan disetujui di seluruh dunia. Kemudian besaran turunan yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi turunannya ya, itulah perbedaan antara pokok dan turunan. Jadi pokok itu yang utama. Kalau turunan dia turunan dari pokoknya ya, seperti itu. Lalu besaran pokok itu jenisnya ada 7, anak-anak. Yang pertama yaitu suhu. Nah, setiap besaran kan punya satuan. Nah, masing-masing besaran pokok ini juga punya satuan standar. Suhu satuan standarnya adalah Kelvin. Jika disimbolkan yaitu K. Oke. Kemudian yang kedua ada massa. Massa punya satuan standar kilogram. Kalau disimbolkan yaitu kg. Kemudian yang ketiga yaitu panjang. Panjang mempunyai satuan standar meter, atau kalau kita tulis, kita simbolkan yaitu M. Selanjutnya, yang keempat yaitu jumlah zat. Jumlah zat ini satuan standarnya adalah mol. Ya, kita tulis seperti biasa mol kalau jumlah zat. Kemudian yang kelima ada intensitas cahaya. Intensitas cahaya ini mempunyai satuan kandela, atau kalau kita singkat atau kita simbolkan yaitu CD atau CD. Lalu yang keenam yaitu waktu. Waktu punya satuan standar second atau detik. Kalau kita simbolkan yaitu S. Kemudian yang terakhir yaitu arus listrik. Arus listrik ini punya satuan standar ampere ya. Kalau kita tulis simbolnya adalah A. Nah, inilah besaran pokok yang sudah disepakati oleh ahli fisika. Jadi ada suhu, massa, panjang, jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik. Nah, supaya memudahkan kalian dalam mengingat besaran pokok, maka saya membuatkan singkatannya. Jadi singkatannya adalah SMP jiwa ya. Jadi S ini adalah suhu, M-nya massa, P-nya panjang, J-nya jumlah zat, I-nya intensitas cahaya, W-nya waktu, A-nya adalah arus listrik. Nah, ini cara menghafalkan besaran pokok SMP jiwa. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi fokus pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu panjang ya, anak-anak. Nah, panjang itu artinya adalah jarak antara dua titik ya, kalian pahami. Panjang itu adalah jarak antara dua titik. Seperti yang saya contohkan. Ya, ini di pertemuan kedua kemarin sudah saya tampilkan ya gambar ini. Jadi ketika kita mengukur panjang dari panjang balok ini, jadi yang kita ukur adalah dua titik. Titik awal di titik 0 sini dan titik akhir. Akhirnya kan di sini. Nah, jadi jarak antara titik awal dan titik akhir inilah yang dimaksud dengan panjang. Di sini kan terlihat berarti panjang yang diukur pakai penggaris adalah 7 cm. Jadi seperti itu artinya panjang. Jarak antara dua titik. Titik yang awal dan titik akhirnya. Titik akhir. Nah, kemudian kita ukur jaraknya. Jaraknya yaitu 7 cm. Seperti itu. Nah, anak-anak,
Ini adalah tangga satuan. Nah, tangga satuan ini difungsikan sebagai alat bantu kalian ketika nanti mengkonversi atau mengubah satuan. Jadi saya ingatkan kembali, mungkin ketika di SD kan kalian sudah pernah diajarkan toh, kali ini saya ingatkan kembali. KM itu kilometer ya. Kemudian HM itu hektometer, DAM dekameter, M meter, DM desimeter, CM sentimeter, dan MM milimeter. Nah, anak-anak kalau misalkan tangganya itu turun, maka operasinya adalah perkalian. Sedangkan kalau tangganya itu naik, maka operasinya adalah pembagian. Nah, maksudnya apa turun dan naik? Seperti ini, saya punya contoh 1 kilometer berapa meter. Nah, saya kasih tanda panah ya. Yang merah itu awalnya, kan kilometer awalnya di sini. Oke, kemudian berapa meter? Meter saya kasih panah warna biru. Nah, berarti di sini. Dari merah ke biru berarti kan dia turun toh. Nah, kita lihat merah ke biru berarti kan dia turun. Turunnya berapa tingkat? Nah, berarti ini 1, 2, 3. Nah, turunnya 3 tingkat. Berarti nanti dikalikan 1000. Nah, seperti ini cara penghitungannya. 1 kilometer berapa meter? Berarti 1 dikalikan dengan tingkatan turunnya tadi kan 3, berarti dikali 1000. Nah, berarti sama dengan, kasih sama dengan lagi, berarti 1 kali 1000 yaitu 1000 meter. Nah, jadi seperti itu anak-anak caranya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua, 25 meter berapa sentimeter? Awalnya kita kasih panah warna merah, kan meter, berarti di sini. Kemudian akhirnya kita kasih panah warna biru sentimeter, berarti di sini. Nah, dari merah ke biru kan turun dia. Turunnya berapa tingkat? Kita lihat dari meter ke sentimeter, berarti 1, 2. Berarti turunnya adalah 2 tingkat. Nek 2 tingkat berarti dikalikan dengan nolnya sejumlah tingkatannya kan 2. Berarti 1, 2 seperti itu. Berarti kita tulis di sini berarti sama dengan angkanya kita turunkan, berarti 25 dikali dengan turunnya tadi kan 100 sama dengan, nah nggak usah bingung kalau dikalikan puluhan, ratusan, ribuan itu lebih gampang anak-anak. Berarti kita tulis 25, kemudian nolnya ini mengikuti di belakangnya 0 cm. Nah, berarti 25 meter itu sama dengan 2500 cm. Nah, seperti itu anak-anak. Kalau misalkan kalian masih kurang paham, nanti bisa kalian ulangi lagi videonya. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang ketiga. 12 dekameter berapa desimeter? Kita kasih panah lagi. Yang awal kita kasih panah warna merah, dekameter di sini. Berikutnya yang akhir kita kasih panah warna biru, yaitu desimeter di sini. Nah, berarti kan tangganya turun dari merah ke biru. Kita kasih seperti ini ya. Dekameter berapa desimeter? Berarti kan turunnya 1, 2. Nah, nek turun tadi kan dikali, turunnya 2 tingkat berarti nolnya ono loro 1, 2. Nah, seperti itu. Kemudian kita hitung di sini berarti sama dengan angkanya turun ke bawah 12 kita kalikan dengan tadi turunnya 100. Nah, berarti sama dengan seperti yang sebelumnya ya. 12 kita tulis dulu, nolnya ada 2 ngikuti belakangnya 00 desimeter. Nah, berarti 12 dekameter itu sama dengan 1200 desimeter. Nah, mudah bukan anak-anak? Kalau masih bingung lagi, kalian putar videonya, putar ulang. Oke, kita lanjut soal keempat. 1 meter berapa hektometer? Kita kasih panah lagi. Yang awal kita kasih di sini meter. Nah, akhirnya kita kasih warna biru. Hektometer di sini. Nah, sekarang dari merah ke biru ternyata tangganya naik. Nah, tangganya naik seperti ini dari meter ke hektometer. Berarti naiknya 1, 2. Nah, naiknya 2 tingkat. Berarti nanti
dibagi dengan nolnya ada 2, 1, 2, 1. Nah, berarti dibagi dengan 100 seperti itu. Oke, kita hitung di sebelahnya. 1 meter berapa hektometer? Berarti sama dengan, kita tulis lagi ya tadi, per 100. Kemudian angkanya ini kita letakkan di atasnya 1. Nah, kemudian biasanya di soal kalau jawabannya seperti ini sudah benar, tapi di soal biasanya dalam bentuk desimal. Nah, bagaimana cara membuat desimal seperti ini? Kita lihat angka nolnya. Angka nolnya kan ada 2. Kita kasih garis di sini 2, 1, 2. Nah, kemudian kita kasih koma di sebelah kiri. Kita kasih koma, kita kasih 0. Karena desimal kan biasanya 0, sekian atau 1, sekian dan seterusnya. Jadi ada nolnya di sini dikasih 0. Oke ya, kasih 0. Kalau sudah, angka yang di atas ini kita tulis di paling belakang sini. Nah, kasih di sini 1. Yang kosong, garis yang kosong kita kasih 0 saja. Nah, seperti ini. Berarti hasilnya adalah 0,01 hektometer. Nah, ini jawabannya. Kalau bingung, kalian putar lagi videonya. Kita lanjut ke soal yang kelima. 20 cm berapa dekameter? Kita kasih garis lagi. Yang awalnya kita kasih garis warna merah. 20 cm, cm kan ada di sini. Kemudian dekameter, dekameter saya kasih warna biru, dekameter ada di sini. Kita lihat yang panah merah dan biru, berarti panahnya dari merah ke biru kan naik dari cm ke dekameter. Berarti naiknya kita hitung 1, 2, 3. Berarti naiknya kan 3. Berarti dibagi dengan nolnya ada 3, 1, 2, 3. Berarti dibagi dengan 1000. Nah, kita hitung di sebelahnya. Berarti sama dengan per 1000. Nah, angkanya 20 kita taruh di atasnya 20. Nah, anak-anak, kalau atas 0 bawah 0 bisa kita coret, dicoret, dicoret. Berarti tinggal 2 per 100. Nah, dibagi 100. Yuk, seperti yang sebelumnya tadi. Kalau pembagian hasilnya kan desimal. Kalau yang bawah lebih banyak, kita kasih garis angka nolnya 1, 2. Angka nolnya kan ada 2. Kita kasih garis lagi 1, 2. Jangan lupa naik desimal kan ada nolnya. Sorry, ada komanya. Terus dikasih 0. Nah, kemudian angka yang atas kita taruh paling belakang 2. Nah, terus yang kosong kita kasih 0. Nah, berarti jawabannya adalah 0,02 dekameter. Seperti ini. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga yaitu 25 mm berapa meter? Kita kasih warna merah di awalnya. Milimeter, berarti kan di paling bawah sendiri. Kemudian berapa meter? Nah, yang akhir kita kasih garis biru, meter ada di sini. Nah, dari merah ke biru kan naik, berarti milimeter, di sini meter. Naiknya berapa tingkat kita hitung? 1, 2, 3, berarti naiknya 3. Kita bagi dengan 1, 2, 3, berarti dibagi dengan 1000. Nah, penghitungannya kita taruh di sebelahnya. 25 mm berapa meter? Kita kasih garis dulu, dibagi 1000. Kemudian angkanya ini kita kasih di atasnya. Nah, 25 dibagi 1000. Atas tidak ada 0. Nah, berarti tidak bisa kita bagi ya. Oke, kemudian ingat tadi, kalau misalkan pembagian yang bawah lebih banyak, berarti hasilnya adalah desimal. Kita hitung angka nolnya ada 1, 2, 3. Berarti kita garis di bawah 1, 2, 3. Kemudian kita kasih koma, kita kasih 0. Nah, kalau sudah, angka yang atas ini kita taruh di sini. Nah, urut ya. 5 kan di belakang, kita kasih di sini. 2 di depannya kita kasih di sini. Nah, yang kosong kita kasih 0. Nah, berarti hasilnya adalah 0,025 meter. Nah, seperti itu anak-anak caranya. Nah, semoga bermanfaat ya. Dan semoga kalian paham dengan penjelasan saya. Oke, kita lanjut lagi anak-anak.
alat ukur besaran panjang itu ada satu, ada penggaris atau mistar. Kemudian yang kedua ada meteran. Yang ketiga ada jangka sorong. Mungkin kalian baru melihat ini ya. Ini namanya adalah jangka sorong. Kemudian yang keempat ini adalah mikrometer skrup. Nah, anak-anak, seperti yang saya jelaskan di pertemuan yang sebelumnya, kalau kita menggunakan alat ukur, maka hasilnya satuannya itu ngikut dengan alat ukurnya. Kalau kita pakai penggaris, berarti satuan yang digunakan adalah sentimeter. Kalau kita pakai meteran, berarti satuan yang digunakan adalah meter. Nah, kalau kita pakai jangka sorong, itu satuannya sentimeter atau biasanya ada yang milimeter. Begitu juga dengan mikrometer skrup, biasanya bisa sentimeter, bisa juga dinyatakan dalam milimeter, seperti itu. Oke, jadi titik berat pada pembelajaran kali ini yaitu tentang jangka sorong. Karena mungkin ini adalah hal baru bagi kalian. Jadi saya akan ajarkan bagaimana cara penggunaan jangka sorong. Sebelumnya perlu saya jelaskan lagi bahwa jangka sorong ini punya bagian-bagian. Yang pertama, yang ini yang saya lingkari. Ini adalah rahang atas. Rahang atas ini fungsinya difungsikan sebagai pengukur diameter dalam. Ya, jadi misalkan kalian punya seperti ini ya, misalkan punya tutup, ya, punya tutup seperti ini. Nah, punya tutup seperti ini. Nah, si rahang atas ini nanti dimasukkan ke sini. Nah, dimasukkan ke sini. Jadi untuk mengukur diameter dalamnya, ya, seperti itu. Sedangkan yang rahang bawah, yang ini yang saya lingkari ini fungsinya adalah untuk mengukur diameter luar. Jadi kalau misalkan ada tutup seperti ini, si rahang bawah ini nanti ngukur di sininya. Nah, fungsinya adalah untuk mengukur diameter bagian luar. Kemudian anak-anak, ini adalah baut atau pengunci rahangnya. Jadi kalau sudah dihitung atau misalkan diukur di bagian rahangnya, nanti kalau sudah pas, nanti baut penguncinya kalian putar supaya tidak gerak alatnya. Nah, kemudian yang ini adalah skala utama. Sedangkan yang bisa digeser-geser ini, nah, ini namanya adalah skala nonius, ya. Yang bisa digeser-geser ini namanya adalah skala nonius. Nah, kemudian anak-anak yang ujung sini, nah, ini adalah alat yang fungsinya untuk mengukur kedalaman. Jadi kedalamannya sini nanti otomatis dapat kita ukur otomatis dengan jangka sorong ini. Nah, cara memegang jangka sorong seperti ini. Jadi tangan kiri itu memegang benda yang akan kita ukur, sedangkan tangan kanan itu untuk memegang skala noniusnya. Kita geser-geser. Nah, di sini. Jadi ini fungsinya untuk menggeser-geser. Jadi skala nonius ini bisa digeser, anak-anak. Selanjutnya saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana cara membaca hasil pengukuran jangka sorong. Nah, ada 3 langkah yang perlu kalian tempuh untuk membaca hasil pengukuran pada jangka sorong. Yang pertama yaitu lihat angka pada skala utama sebelum skala nonius 0. Nah, sebelum kalian melakukan langkah yang pertama ini, kalian tulis saja angkanya supaya untuk memudahkan. Kita mulai yang atas dulu ya, yang skala utama kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian yang skala nonius yang bawah kita kasih juga angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau sudah, di manakah letak nonius 0? Nonius 0 itu ada di sini. Nah, ada di sini. Kemudian kita lihat angka pada skala utama sebelum skala nonius 0. Berarti kan ada di sini yang saya kasih tanda panah ini. Nah, berapakah nilai dari tanda panah tersebut? Kita lihat yang garis panjang dulu. Garis panjangnya kan ada di 3. Kita tulis di sini 3. Kemudian kita kasih koma. Berikutnya angka setelah koma itu yang ditunjuk panah. Berarti kan 1. Berarti langkah yang pertama hasilnya adalah 3,1
cm. Kita tulis di sini ya. Berarti yang pertama kita dapatkan hasil 3,1 cm. Kemudian kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kita lihat angka pada skala nonius yang berimpit dengan skala utama. Berarti yang atas sama bawah yang segaris. Kita lihat ya, 1 yang ada di sini kan tidak segaris. Ini juga tidak segaris, 3 tidak, 4 tidak, 5 tidak, 6 tidak, 7 tidak, 8 tidak. Nah, ini kita lihat atas sama bawahnya segaris. Nah, ini kan yang segaris. Nah, yang kita pakai angkanya adalah yang 9. Nah, 9 kita tulis di sebelah sini. Kita tulis 9. Nah, jangan lupa ketika di jangka sorong untuk langkah yang kedua ini kita kalikan dengan 0,01 cm. Dari mana kita dapatkan 0,01? 0,01 ini adalah ketelitian dari jangka sorong. Ketelitian itu adalah angka terkecil yang dapat dihitung oleh jangka sorong, itu 0,01. Kita kalikan, hasilnya adalah 0,09 cm. Nah, kalau sudah, kita masuk ke langkah yang ketiga. Kita jumlahkan antara hasil pertama dan kedua. Yang pertama tadi kan 3,1, yang kedua 0,09. Nah, jangan lupa ketika kita menambahkan pada operasi desimal, maka komanya kita segariskan. Nah, di sini. Kemudian di sini 0, di sini 0, di sini 9. Kemudian kita jumlahkan dari belakang. 9 1 tambah 0, 1 komanya kasih koma, 3 tambah 0 3. Jadi hasilnya adalah 3,19 cm. Jangan lupa satuannya ya anak-anak, karena satuan itu penting di dalam fisika. Seperti yang saya jelaskan di pertemuan yang kemarin. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Berapakah hasil pengukuran jangka sorong berikut ini? Nah, anak-anak, supaya lebih mempermudah lagi, kalian beri angka di skala utama dan nonius. Kita kasih di skala utama dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang nonius juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama tadi kita lihat angka pada skala utama sebelum nonius 0. Nah, nonius 0 kan ada di sini. Angka sebelumnya berarti yang ada di sini, kita kasih panah. Nah, kita kasih panah di sini. Kemudian kita lihat yang garis terbesar dulu, kan 4. Berarti kita tulis di sini 4, koma, dan angka setelah koma kita lihat yang ditunjuk panah, kan 1, berarti 4,1 cm. Kita tulis di sebelahnya. Berarti yang pertama yang didapatkan adalah 4,1 cm. Kemudian anak-anak yang kedua. Yang kedua tadi syaratnya adalah skala utama dan skala nonius yang berimpit atau yang atas dan bawahnya sama. Kita lihat ya. 1 kan tidak ada lurusannya, 2 juga, 3 tidak, 4 tidak ada lurusannya, 5 belum, 6 masih geser. Nah, di sini yang berimpit, yang 1 garis lurus. Nah, angka yang kita pakai yang bawah, yang sini. Nah, kita tulis di nomor 2. Berarti nomor 2 kita dapatkan angka 7. Jangan lupa kita kalikan dengan 0,01 ketelitiannya. Nah, sama dengan 0,07 cm. Kalau sudah, langkah yang ketiga kita jumlahkan 1 dan 2. Berarti 4,1 kita jumlahkan dengan 0,07. Kita jumlahkan dari belakang. 7, 1 tambah 0, 1, 4 tambah 0, 4. Hasilnya adalah 4,17 cm. Semoga kalian paham ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, sebelumnya kita buat dulu ya angka-angkanya anak-anak supaya tidak menyulitkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang bawah juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang pertama, jangan lupa angka sebelum nonius 0. Kita lihat sebelumnya berarti kan di sini. Nah, kalau sudah kita lihat yang garisnya panjang, yang 3, berarti di sini 3. Kemudian koma. Angka selanjutnya bergantung pada yang ditunjuk panah, berarti 3,7. Kita tulis di sebelah kanan.
Jadi yang pertama kita dapatkan hasil 3,7 cm. Selanjutnya yang kedua, kita lihat angka yang sejajar antara atas dan bawah. 1 kan enggak, 2 enggak, 3. Nah, yang 3 ini yang sejajar, atas sama bawah yang segaris, sehingga 3 ini angka yang kita pakai. Sehingga kita tulis di nomor 2. 3 kita kalikan dengan 0,01 cm, maka hasilnya adalah 0,03 cm. Kalau sudah, kita jumlahkan anak-anak di nomor 3. 3,7 kita jumlah dengan 0,03. Kita jumlahkan dari belakang 3, kemudian 7,3 cm. Hasilnya seperti ini. Cukup mudah bukan anak-anak? Semoga kalian paham ya. Kemudian contoh soal yang berikutnya. Nah, berapakah hasil pengukuran jangka sorong berikut ini? Nah, kita kasih angka dulu ya supaya tidak membingungkan. Kita tulis di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang bawah juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kalau sudah, kita masuk ke langkah yang pertama. Kita lihat angka pada skala utama sebelum skala nonius 0. Nonius 0 kan di sini. Berarti angkanya kan ada di sini. Kita kasih panah. Nah, garis yang besar garis yang panjang kita lingkari, berarti kan 3. 3, angka selanjutnya yang ditunjuk panah berarti 3. Kemudian kita tulis di nomor 1. Nah, kita tulis di sebelahnya. Nomor 1 berarti 3,3 cm. Kemudian yang kedua kita lihat yang atas dan bawahnya segaris. Nah, ini terlihat toh, yang segaris kan ada di sini. Berarti yang kita gunakan angka 7. Nah, kemudian kita tulis di nomor 2 ya anak-anak, jangan lupa. 7 kita kalikan dengan 0,01 cm. Hasilnya adalah 0,07 cm. Nah, kalau sudah, di nomor 3 kita jumlahkan nomor 1 dan 2. Berarti 3,3 kita jumlahkan dengan 0,07. Kita jumlahkan dari belakang 7. 3 tambah 03, 3 tambah 03. Berarti ini cm. Oke, hasilnya adalah 3,7 cm. Nah, anak-anak, itulah contoh soal supaya kalian lebih paham tentang bagaimana cara membaca hasil pengukuran pada jangka sorong. Nah, tugas kalian pada hari ini, nah silahkan kalian gambar yang ada di layar HP kalian ini, yang tampak ini, kalian gambar, kalian tulis di buku tugas kalian. Kalian lihat dengan teliti ya, angka-angkanya, garis-garisnya. Kalian lihat berapakah hasil pengukuran pada jangka sorong ini. Urut ya, nanti kalian mengerjakannya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, kalau sudah, nanti jangan lupa di atas pekerjaan kalian ditulis nama, kelas, dan nomor absen kalian. Kalau sudah difoto dan kalian kirim ke link tugas hari ini. Ya, saya ulangi sekali lagi ya anak-anak. Kerjakan di buku tugas, jangan lupa digambar. Ini ya, digambar. Kalau sudah, bawahnya caranya. Urut dari nomor 1, 2, dan 3. Kalau sudah, kalian tulis nama, kelas, nomor absen di atas tugas kalian. Nah, kalau sudah, difoto dan dikirimkan ke link tugas hari ini. Nah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.